Saya mulai kuliah tentang sumber hukum ya. Jadi kuliah pengantar hukum kali ini membahas tentang sumber hukum. Nah, sumber hukum itu adalah dalam pengertiannya adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang punya kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan ukuran kalau dilanggar melakukan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, itu yang artinya kalau dilanggar dia punya aturan. Ya. Kemudian para ahli membedakan sumber hukum ke dalam dua bagian, yaitu sumber hukum dalam pengertian material dan sumber hukum dalam pengertian formil. Nah, sumber hukum dalam pengertian material yaitu suatu keyakinan, perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan, perasaan hukum individu, anggota masyarakat, dan pendapat hukum atau legal opinion dapat menjadi sumber hukum material. Nah, di samping itu sumber hukum dalam arti material adalah sumber dari substansi hukum berupa perjanjian, kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kebutuhan hukum. Misalnya, struktural ekonomi dan kebutuhan masyarakat, antara lain kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja. Kemudian kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Selanjutnya adalah hukum yang berlaku. Kemudian tata hukum negara-negara lain, keyakinan tentang agama dan kesusilaan dan kesadaran hukum. Nah, itu yang dalam pengertian tertentu ya, artinya sumber hukum. Kemudian sumber hukum dalam pengertian formil, yaitu sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya. Ya, itu sumber hukum dalam pengertian formil. Ya. Nah, sumber hukum tertulis misalnya undang-undang dalam pengertian formil, yaitu setiap peraturan di kepala negara yang isinya langsung mengikat masyarakat. Ya. Misalnya peraturan pemerintah presiden, Kepres, peraturan daerah, dan sebagainya. Undang-undang dalam arti formil yaitu setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut undang-undang, arti formil sebenarnya. Atau dengan kata lain, setiap putusan peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, undang-undang arti formil dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Perbedaan dari kedua macam undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti material ditinjau dari sudut isinya mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formil ditinjau dari segi pembentukan dan bentuknya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan membedakan dua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam pengertian material biasa disebut sebagai peraturan, sedangkan undang-undang dalam pengertian formil disebut undang-undang. Nah, jadi sekali lagi ya, tegaskan bahwa suatu undang-undang adalah suatu peraturan negara yang punya kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dari daerah kuasa negara. Ya, undang-undang ini mempunyai dua arti, tadi sudah disebutkan formil dan material. Ya, syarat mutlak untuk berlaku satu undang-undang ialah diundangkan dalam lembaga negara. Oke, kemudian ada perbedaan lain kebiasaan atau hukum tidak tertulis ya. Nah, ini adalah istilah kebiasaan yang telah terjadi dan mengikat atas masyarakat. Ya, menurut Pandik, yaitu hukum kebiasaan. Ya. Hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan-kebiasaan lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan jika diinginkan oleh masyarakat. Ya, seperti itu ya. Nah, Susilo Sukanto punya pandangan lain, ya, misalnya hukum adat, bisa menyangkut hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Nah, berbeda dengan kebiasaan, ya. Kebiasaan, maka menurut Terhar, ya, hukum adat masuk dalam hukum kebiasaan, ya, serta punya konsekuensi hukum untuk pelaksanaannya. Tapi ada yang lagi mengatakan, ya, hukum adat pertama-tama merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudian. Ya, hukum adat tidak terletak pada peristiwa, melainkan pada apa yang tidak tertulis di belakang peristiwa itu. Itu kebiasaan atau custom. Oke. Dan kemudian, ya, dalam pengertian undang-undang tadi,
undang-undang itu berlaku sejak tanggal ditetapkan, karena itu harus dimasukkan di dalam lembaran negara. Ya, harus dimasukkan di dalam lembaran negara. Kemudian kapan satu undang-undang berakhir ya? Jika satu waktu berlakunya ditentukan oleh undang-undang sudah lampau, atau keadaan hal satu undang-undang tidak dapat berlaku lagi, atau undang-undang tersebut tegas cabut instansi yang membuat undang-undang, ya, atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi satu undang-undang harus dimasukkan di dalam lembaran negara. Nah, tadi sudah bicara tentang kebiasaan, satu custom, ya, kemudian juga nah kebiasaan ini adalah yang berulang-ulang, ya, dan diterima oleh masyarakat, sehingga kalau dilakukan berulang-ulang dan diterima masyarakat, kalau ada perlawanan maka dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Jadi ada satu hukuman untuk seperti itu. Ya. Misalnya apabila seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau kemudian berupah, dan hal ini terjadi berulang-ulang dan juga komisioner yang menerima upah yang sama itu 10%, maka karena itu timbul satu kebiasaan yang dapat berkembang menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sumber hukum lain ada undang-undang keputusan hakim atau jurisprudensi. Jadi kalau menurut peraturan pokok pada zaman Belanda ada nama disebut Algemene Bepaling van Wetgeving Indonesia AB, ya, ketentuan umum tentang peraturan undang-undang Indonesia, dikatakan bahwa hakim menolak suatu perkara itu misalkan perkara alasan suatu peraturan tidak menyebutkan, tidak jelas, tidak, maka ia dapat dituntut atau dicabut haknya untuk pengadilan. Jadi jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim berdasarkan suatu peristiwa tertentu, tapi karena berulang-ulang maka diikuti sebagai suatu keputusan tetap. Jadi jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Jadi ada dua macam jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tetap. Jadi dinamakan jurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan mengambil putusan. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan keputusan itu, dan lagi pula hanya dipakai sebagai satu sama satu perkara serupa. Kemudian jenis hukum formal yang ada traktat atau treaty. Nah, ya biasanya adalah hukum internasional. Ya. Jadi apabila dua orang mengadakan sepakat konsensus itu hal, maka mereka itu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan. Nah, ini yang disebut sebagai Fakta Sunt Serpanda. Ya. Artinya perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan, atau setiap perjanjian harus ditaati dan tepati. Perjanjian dilakukan oleh negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional atau traktat. Traktat ini mengikat warga negara dari negara-negara bersangkutan. Jika traktat dia kan hanya dilakukan oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral. Misalkan perjanjian internasional diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Cina tentang kewarganegaraan. Jika diadakan lebih dari dua negara, maka traktat tersebut traktat multilateral. Misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa yang biasa disebut NATO yang diikuti beberapa. Ya. Ada lagi traktat yang multilateral, bisa piagam perserikatan bangsa-bangsa. Sumber hukum yang lain adalah pendapat sarjana atau doktrin. Ya, para pendapat sarjana yang pertama juga punya kekuasaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Ya. Oleh karena itu, ya, jadi hakim sering mengutip pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang diperlukan selesaikan. Apabila jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar putusannya. Terutama dalam hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum ya mempunyai pengaruh besar bagi hukum internasional. Pendapat hukum merupakan sumber yang sangat penting. Misalnya Mahkamah Internasional, dalam piagam Mahkamah Internasional Statute of International Court of Justice pasal 381 mengakui
bahwa dalam menimbang dan memutus satu perselisihan dapat mempergunakan beberapa dokumen lain, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang dikali oleh masing-masing terhadap putusan hakim dan perapatan. Nah, kira-kira itu ya secara sekilas sumber hukum sebagai bagian dari pendapat. Nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya ya. Saya kira saya harus selesaikan kuliah ini. Ya, nanti kita lanjutkan lagi.